Selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak dosen David Manalu selaku dosen pengampu mata kuliah sistem pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai masa depan pendidikan dalam jangka 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi ada beberapa aspek perubahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia. Yang pertama, ada transformasi teknologi dalam sekolah, yang dimana kita tahu bahwa pembelajaran saat ini itu tidak terlepas dari yang namanya teknologi digital. Itu seperti platform video pembelajaran, Zoom, ada kuis, Kahoot, dan Google Classroom yang semakin lazim kita gunakan. Namun dalam 5 sampai 10 tahun ke depan lagi, mungkin teknologi ini akan semakin berkembang pesat. Namun dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, mungkin perkembangan teknologi ini akan semakin pesat, yang dimana kita tahu adanya seperti teknologi AI yang sangat populer saat ini, yang digunakan oleh para siswa ataupun mahasiswa di dalam pembelajaran untuk membantu mereka dalam pembelajaran. Dan juga dengan adanya AI atau kecerdasan buatan ini, bukan hanya siswa dan mahasiswa yang terbantu, guru juga dapat terbantu, yaitu dengan cepat bisa menganalisis capaian pembelajaran siswa dan dapat memberikan materi yang lebih efisien di dalam pembelajaran. Selain itu, menurut saya ada juga salah satu teknologi yang mungkin akan lebih menarik dipergunakan di masa depan, yaitu virtual reality, di mana kita bisa seperti membayangkan langsung seperti kejadian di masa lalu melalui kacamata VR ini. Kita seperti terjun langsung ke dalamnya sehingga kita dapat merasakan meskipun itu hanya sebuah video. Terus aspek yang kedua adalah fleksibilitas waktu dan tempat, yang artinya bahwa sekolah masa depan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini sangat penting bagi siswa yang memiliki hambatan tertentu seperti keterbatasan fisik, domisili jauh, atau tanggung jawab di luar sekolah. Fleksibilitas ini juga memungkinkan siswa untuk belajar dengan lebih merdeka sesuai dengan semangat belajar yang digaungkan oleh Kemendikbudristek. Terus ada aspek yang ketiga, yaitu peran guru yang berubah. Artinya dengan adanya teknologi, banyak yang berpikir guru akan tergantikan. Tetapi menurut saya justru sebaliknya, peran guru akan berubah. Dari tadinya sebagai penyampai materi atau menjadi fasilitator, pembimbing, dan motivator, guru di masa depan akan lebih fokus pada aspek kritis, kreatif, kolaboratif, dan memperhatikan karakter siswa. Guru juga akan dituntut untuk melek teknologi serta menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Terus aspek yang terakhir adalah sekolah yang inklusif dan adaptif. Jadi sekolah masa depan juga harus menjadi tempat yang inklusif dan adaptif. Artinya bahwa pendidikan ini bisa mengakomodasi semua anak, baik yang berkebutuhan khusus dari latar budaya yang berbeda maupun memiliki cara yang belajar yang unik. Dengan pendidikan sistem yang adaptif, anak-anak dengan gaya belajar visual, auditori maupun kinestetik akan sama-sama dihargai dan didukung. Ini adalah kunci dalam membentuk generasi yang berkarakter kuat dan berdaya saing tinggi.
Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa sekolah masa depan bukan hanya tempat menuntut ilmu, tapi juga akan menjadi pusat pengembangan karakter, kreativitas, dan kompetensi hidup. Kita tidak hanya mempersiapkan siswa untuk lulus ujian, tetapi untuk hidup berkontribusi dalam masyarakat global yang terus berubah. Sebagai mahasiswa calon pendidik, kita bukan hanya membayangkan masa depan sekolah, tetapi mempersiapkan diri menjadi bagian dari perubahan itu. Belajar beradaptasi, membuka diri terhadap inovasi pembelajaran adalah langkah awal untuk menyongsong masa depan pendidikan yang lebih baik. Sekianlah pendapat saya mengenai pendidikan di masa depan dalam kurun 5-10 tahun ke depan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.